Halo, kita kembali lagi di channel Kamu Coding. Sebelum masuk materi, jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi ya, supaya kalian tidak tertinggal materi yang baru kita upload. Oke, materi kali ini yaitu tentang penempatan CSS pada HTML. Oke. Nah, kita gimana caranya sih teman-teman ya CSS itu ditempatkan pada HTML? Nah, itu macam-macamnya ada 3. Yang pertama ada CSS internal. Nah, file CSS ini itu berada di HTML yang sama gitu ya. Jadi misalkan teman-teman punya satu halaman HTML gitu ya. Nah, di dalamnya bisa disisipin styling untuk CSS-nya. Nah, dengan tanda tagnya seperti ini ya teman-teman ya. Style kurung buka style tutup. Kemudian jangan lupa garis tutupnya juga. Oke. Yang kedua ada CSS inline. Inline dia kan ada di dalam ya, kalau in ya. Oke, berarti file CSS ini dia langsung ada pada tag HTML-nya. Nih, ini contohnya seperti ini. Ada p style, dia warnanya apa? Colornya warnanya blue gitu ya. Ini untuk CSS inline. Oke, yang ketiga itu ada CSS eksternal. Nah, CSS eksternal ini file CSS-nya itu ada di luar dari halaman HTML-nya. Ya, kalau bisa dikatakan sih kita membuat file .css sendiri gitu ya. Nah, yang di sini nih ini untuk mengambil atau mereferalkan link CSS-nya kayak gitu. Oke, kita lanjut ke yang berikutnya contohnya. Teman-teman bisa lihat di situ kalau stylingnya seperti ini. Nah, style dan tutup style ini ada sintak untuk CSS ya teman-teman ya. Nah, untuk HTML nya ada di bawah. Nah, body. Nah, body dia kan berarti semua yang ada di bodinya dia dengan ada font Arial kayak gitu keluarganya. Jadi dia fontnya itu font Arial yang diinginkan di sini. Oke, untuk H1, nah berarti dia akan mengetak H1 nya dia berwarna biru. Oke, kemudian yang P paragrafnya yang di sini semua P itu warnanya grey gitu ya. Oke, yang kedua ada CSS inline. Nah, contoh penempatannya kayak gimana sih gitu ya. Nah, penempatannya itu kan sudah jelas tadi ya saya terangkan bahwa CSS inline itu ada di dalam tag HTML-nya. Nah, misalkan kita masukkan ke tag P atau paragrafnya ya, kita masukkan style ya, style kemudian color red. Maksudnya apa? Jadi yang ada di paragraf ini dia akan berwarna merah gitu ya. Jadi ini hanya untuk jadi H1 nya gimana? H1 tetap dia akan berwarna hitam. Karena apa? Karena dia nggak ada CSS-nya atau stylingnya dia nggak ada. Coba misalkan di sini disisipin, dia pasti akan berubah warna atau apapun yang ingin diinginkan sesuai dengan CSS-nya. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke, yang ketiga itu CSS eksternal ya. Dia akan bikin file CSS sendiri. Sebenarnya konsepnya sama kayak dengan yang tadi ya, yang inline gitu ya. Loh kenapa gitu ya? Karena kan dia sebenarnya satu file HTML, cuma dia dibedakannya hanya di berbeda file aja. Jadi misalkan yang HTML-nya filenya misalkan external.html, teman-teman harus bikin file baru untuk ekstensi .css-nya, misalkan style.css. Nah, teman-teman nanti bisa panggil ada di sini teman-teman, link rel, style sheet, text css. Nah, ini pemanggilannya. Nah, misalkan nanti ada di dalam foldernya, misalkan sejajar ya, kita cukup tuliskan style.css. Misalkan dia di dalam folder misalkan CSS gitu ya foldernya, ya udah tinggal di CSS garis miring style.css kayak gitu ya teman-teman ya. Sebenarnya sama sih ya. Nah, ini sintaksnya sama dengan yang inline yang tadi. Internal gitu ya. Internal. Nah, ini tinggal sebenarnya sama, cuma yang bedakan hanya di filenya berbeda aja. Itu ini file CSS-nya dipisah kayak gitu ya. Oke, kita langsung masuk ke materinya. Nah, ini teman-teman bisa lihat ya, ini untuk eksternal gitu ya. Nah, ini tinggal dipanggil aja gitu.
seperti ini. Oke, kita lihat. Nah, kayak gini ya. Jadi dia akan berubah nih ya teman-teman ya. Sebenarnya sama aja gitu ya. Itu untuk CSS-nya, misalkan nanti yang lain kan pasti ada gitu ya. Untuk semua konsepnya sama semua, tinggal nanti teman-teman pause aja videonya, kemudian ketikkan source code kita gitu, nanti teman-teman bisa coba di rumah ya. Oke, mungkin teman-teman kalau masih bingung, teman-teman bisa coret-coret di kolom komentar di bawah ya teman-teman ya, atau mungkin teman-teman mau request materi apa gitu, nanti kita bisa bantu untuk ngasih tutorialnya kayak gitu ya. Oke, jangan lupa subscribe ya teman-teman apabila teman-teman ingin mengikuti video-video kita kayak gitu ya. Kemudian jangan lupa like kalau teman-teman misalkan suka video kita ini untuk pembelajaran nantinya gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa share ke teman-teman supaya teman-teman bisa tahu materi-materi apa aja yang kita bagikan gitu ya. Oke, mungkin cukup sekian, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.